Oke guys, welcome back to my channel di Mova Group Official. Nah, jadi seperti yang udah aku janjiin tadi, kebetulan hari ini aku mau ngebahas tentang kontenku yang udah pernah buat, itu namanya konten ngobrol seru. Jadi konten ngobrol seru ini aku ngundang salah satu narasumber. Jadi narasumber ini nanti bakal aku tanya-tanyain. Nah, seperti apa keseruan kita untuk ngobrol ke narasumbernya. Jadi ini dia narasumber kita, Kolois. Ya, boleh say hi. Hai, Kolois. Nah, jadi Kolois, gimana nih kabarnya kok? Baik, sehat, Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan dengan sebelumnya kan kita udah pernah ngobrol juga nih kok ya, untuk ngobrol yang di salah satu review hotel kok ya. Betul. Nah, jadi ini kita obrolan yang berlanjut sebenarnya. Siap. Gimana nih kalau misalnya kan saya lihat nih kok ya, kalau orang Belitung tuh istilahnya dari wisatanya dulu nih saya bicara kok. Banyak sih para wisatawan yang datang ke Belitung memang. Tapi kan penggeraknya itu termasuk kayak orang-orang Koko inilah. Ya, istilahnya travelnya lah. Menurut Koko sendiri dengan kejadian Covid yang lumayan membeludak kayak gini, menurut Koko sendiri terjalnya jauh kah? Atau gimana nih Koko? Oke, thank you sebelumnya udah dikasih waktu ya buat ngobrol kita. Jadi 5 bulan ini kita terasa banget benar-benar job asli. Ya mungkin baru kali ini kejadian apa yang kita rintis dari nol sampai ya lumayan lah istilahnya, tiba-tiba harus drop langsung nol gitu kan. Dan ini kejadian yang sangat luar biasa. Nah intinya buat pariwisata Belitung tuh sementara ini benar-benar vakum lah saya lihat, sama sekali vakum. Apalagi mereka yang investasi kayak di hotel, restoran segala juga mereka ngalamin sesuatu hal yang dampaknya cukup luar biasa kan, cukup kena gitu. Kena banget. Kalau sektor pariwisata paling kena di pariwisata jujur, dibanding sektor-sektor yang ini ya. Memang semua sektor, tapi yang hampir 100% itu di pariwisata. Benar. Tapi puji Tuhan, intinya teman-teman di pariwisata ini survive gitu loh bro. Dan saling support saya. Ya, saling support, betul. Dan walaupun banyak yang penggiat travel, istilahnya saya lihat pun kalian tuh supportnya tuh udah mantap lah ya kok ya. Selain itu juga apa ya, kalau misalnya saya lihat satu mau redup itu dibantu, saling bantu. Saya lihat sih gitu kalau di Belitung ini gitu kan. Nah, jadi memang terasa kok ya. Tapi saya lihat Koko ini termasuk orang yang kreatif. Kenapa saya bilang kreatif? Jadi kreatifnya gini nih guys, Koko ini apa yang bisa jadi duit. Bener ya kok. Jadi dan Koko ini emang benar-benar amazing. Jadi aku termotivasi sebenarnya sama Kolois. Jadi gila nih, keren, semua ada gitu kok ya. Nah, jadi dalam artian apa yang membuat Koko melakukan hal-hal yang begitu gitu untuk memotivasi aja nih. Ya, yang pertama yang saya pikir adalah kita harus kerja keras gitu loh. Karena kita tua pun tetap kita harus bekerja gitu loh. Jadi mumpung ibaratnya kita masih contoh nih Mas Bro kan dari Kampit nih, ya kan? Betul. Jaraknya kan lumayan jauh. Betul. Mungkin saat usia Mas Bro ini masih bisa kan buat ngejar ini. Tapi ketika tua udah berat gitu loh. Nah, lebih baik apa yang kita bisa sekarang ya kita survive gitu. Bahkan sampai aku jualan singkong, Bro. Ya kan? Jualan singkong, walaupun dulu ya mungkin ya ketika transaksi di travel itu ya mungkin cuannya orang minta ya sampai di level 100 kutolak bro. Sorry nih ya. Tetapi ketika sekarang aku ada hikmahnya yang luar biasa. Aku harus bersyukur walaupun singkong itu 1 kilonya 2.000. Nah itu yang saya dapat ketika sekarang ini. Tapi sangat mendewasakan sekali ya, segala sesuatu saya yakin sih ada hikmahnya. Yang penting kita mau berusaha. Nah jadi saya juga merasa teman-teman juga harus kreatif juga ya, keadaan kayak sekarang ini mungkin di situ bro, di situ titik kita memang harus
kenapa harus bekerja keras dan berusaha gitu. Berusaha, tapi jangan lupa juga kita juga selalu berdoa juga kan, karena kan ora debora lagi istilahnya kan. Benar-benar. Nah, jadi kalau bicara tentang ya kehidupan gak ada habisnya ya kok ya. Iya. Nah kok selain beraktivitas, selain sebenarnya Koko ini aktivitasnya selain ngejalankan CV Travel Koko sendiri gitu kan. Sebelum itu Koko aktivitasnya apa sebenarnya kok? Nah, saya dulu balik ke kampung itu tahun 2008 Ke Belitung. ke Belitung. Oh sebelumnya udah pernah ngerantau lah. Udah ada. Oke. Nah 2008 saya pulang ke Belitung, saya buka usaha kecil-kecilan di counter HP kan. Nah, dari itulah dan sejak ngelirik pariwisata, karena saya orangnya nggak bisa diam bro. Benar. Nah gitu kan. Oke. Jadi kalau saya di suatu bangku disuruh duduk begitu, ya ini saya ya, sorry ya. Bagi saya tuh bisa agak gimana ya, stres lah gitu, jenuh gitu. Tipe yang bukan ontok di tempat gitu. Iya ya? gitu loh. Jadi aku bisa kreatif ketika saya Harus jalan, gerak. gini gerak. Benar. Oke. Tapi memang ya guys, kalau kalian ngelihat channelnya Kolois di AMJ Channel ya, jadi nanti aku bakal taruh di list bawah channelnya di layar. Kalian lihat seberapa kreatifnya beliau. Yang paling aku suka ya cara dia nge-review martabak. Martabak yang, nah itu menurut aku asli kreatif sih. Maksudnya ada orang banyak, kan orang banyak di situ kan kok. Iya betul. Istilahnya anjir ini Kolois pede banget ya dalam hatiku gitu kok. Jadi sepede-pedenya aku sebenarnya nengok Kolois, keren ini Kolois ini dalam hatiku gitu. Jadi guys, kalian kalau bisa mau ngelihat nge-review Belitung, terus tentang ya masa lampau Belitung yang legend, kopi dan lain-lain, kalian bisa langsung mampir aja ke channelnya Kolois. Jadi kalian bisa ngeliat juga. Jadi wisata-wisata Belitung itu Kolois juga udah explore sebenarnya di channelnya. Dari segi salah satu grup yang udah pakai Kolois, semua ada dokumentasinya kok ya. Ya, ada. Dan lengkap gitu. Jadi kalau dibilang sih Belitung ini mudah-mudahan setelah corona ini kok makin lancar kok ya. Iya. Mudah-mudahan. Tapi dengan new normal ini kok sebenarnya ada nggak sih kok yang udah mulai masuk gitu? Udah ada. mulai gitu ya. Udah Cuman ada. ya memang mengikutin Ya, protokol lah gitu ya. Kalau jumlah grup besar kita masih keberatan ya, karena ada rapid ya. Anggaplah sekarang 150.000 Iya, rapid ya kan. Iya, Kalau 200 orang kan lumayan ya. Apalagi sekarang kondisi semua perusahaan juga lagi turun drastis banget. Benar. Makanya mereka mungkin punya program-program kayak catering, outing maupun apa Dan buat itu company-nya ditunda dulu. Nah, itu aja sih. Tapi buat yang orang-orang pengen Kayak backpacker, family ya. segala. Nah, udah ada bro. Udah mulai kok. Ya. Dan di sini juga hotel-hotel udah mulai pada buka kan? Sudah. Jadi, Sudah. Udah saya lihat sih, udah kayaknya udah mulai apa ya? Udah mulai aktif lagi gitu. Ya. Memang yang belum berani untuk 100%-nya ada gitu kok ya. Iya. Gitu. Nah jadi kok kalau misalnya nih kok, kan kalau bicara ini per backpackernya lah, ke family-nya lah, sebenarnya untuk rute mereka dengan gugus COVID ini sama aja nggak sih kok? Ya, kalau Dengan apa yang Koko maksudnya paketnya sekian Ya, ini tahu. sekian sama gitu. Oh enggak, kita ada beda kan sekarang kan. Yang pertama adalah poinnya mungkin berapa tempat yang kita akan datangin sudah ada standar protokol kesehatan dari surat edaran Bapak Bupati kita. Nah, ya kan, dan surat itu juga direkom dari atau diterbitkan dari Dinas Pariwisata sini, Bro. Jadi istilahnya kalau saya secara pribadi, secara gestur saya di travel saya hanya bermain, sorry to say, saya hanya bermain di Lebong Island, terus di Hopping Island, dan penginapan pun hanya berapa penginapan saja, atau hotel bukan penginapan, sorry, hotel yang menurut saya secara kasat mata maupun secara virtual itu saya melihat mereka udah protokol kesehatannya lumayan bagus bagi saya. Sudah menjadi Nah, sehingga pun kita bawa tamu ya. pun enak gitu kok. Dan saya juga udah siapin semua ketika tamu datang, baik dari facialnya maupun maskernya maupun hand sanitizernya kita siap, dan tim atau guide yang lapangan sebagai pemandu mereka sudah simulasi. Nah, simulasi protokol kesehatan. Nah, next juga ke depan mungkin para guiding ini dibekalin dengan yaitu kartu anggota begitu loh, Bro. Nah, kartu anggota yaitu dari Himpunan Pariwisata Indonesia atau HPI. Jadi benar-benar legalitas mereka itu benar, dan
kan sekarang ini masalah protokol kesehatan. Tamu-tamu akan berani akan ini ketika mereka ngeliat, wah mereka udah siap, daerah ini udah siap gitu loh. Dibandingkan kita yaudah datang aja tapi nggak ada persiapan. Iya, nggak ada persiapan, itu lebih bahaya bro. Benar. Itu. Oke, berarti memang dari kitanya pun harus prepare untuk itu semua ya sebenarnya kok ya. Itulah hidup ya kok ya. Iya, mau nggak mau ya kita harus hadapin. Oke, jadi guys, thank you banget buat kalian yang udah mau nonton. Kalian juga wajib untuk subscribe channel kami berdua. Jadi sebenarnya saya ngajak Kolois ini bolak-balik untuk collab sebenarnya guys. Pengen numpang pansos ya. Numpang pansos sama Kolois. Oke, guys, thank you udah nonton videonya. See you, bye-bye.